Halo, pada video ini kami akan menjelaskan step by step proses development aplikasi web menggunakan framework Laravel. Sebelumnya kami sudah mendevelop aplikasi web dengan fitur Create, Read, Update, Delete atau CRUD untuk fitur produk dan kategori, di mana produk dan kategori saling berasosiasi. Produk menggunakan kategori ID untuk grouping setiap produk. Pada produk juga ditampilkan price dan stok, berapa banyak produk tersebut sedang tersedia. Nah, pada tutorial ini akan dijelaskan kita akan mendevelop fitur pesanan. Bagaimana user akan memesan produk berdasarkan stok. Saat ini menu pesanan belum tersedia. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buka file project-nya, kemudian pertama kita harus meng-create file migration. Migration itu adalah fitur di mana Laravel bisa melakukan migrasi ke database kita dengan meng-create sebuah table. Pada saat ini proses pertama yang akan kita lakukan adalah meng-create table order, di mana table order ini akan menyimpan setiap data pesanan pelanggan. Nah, untuk mengenerate kelas ini kita dapat menggunakan command php artisan make migration, kemudian diikuti oleh nama file migration-nya. Nah, pada case ini kita akan menggunakan nama order. Nah, setelah kita eksekusi command ini, maka akan tergenerate kelas order yang mengextend migration dengan dua metode up dan down. Nah, untuk kita akan mengisi di metode di function up. Di table order kita membutuhkan primary key yang kita sebut dengan ID. Kemudian kita perlu field customer name untuk menyimpan nama customer yang memesan. Kemudian kita memiliki field product ID dengan tipe data integer. Kemudian product ID tadi kita set sebagai foreign key dengan referensinya adalah table product, field ID yang ada pada table product. Kemudian field yang lainnya adalah quantity, dan kemudian proses. Dan tidak lupa juga timestamp untuk meng-create field created, add, dan updated. Nah, untuk mengeksekusi file migration ini, kita cukup mengetikkan command php artisan migrate. Setelah kita eksekusi command tersebut, pada database kita akan terbentuk sebuah table bernama orders. Nah, sebelumnya ini sudah saya create dan sudah ada datanya. Nah, akan ter-create sesuai dengan yang kita instruksikan pada kelas migration sebelumnya. Jadi ada ID, customer name, product ID, yang merupakan foreign key, quantity, proses, dan timestamp tadi, created add dan updated add. Nah, setelah selesai membuat table pada database, kita beralih membuat model. Nah, untuk model kita bisa menggunakan command php artisan make model. Make model kita samakan nama modelnya dengan nama table kita. Setelah ini dieksekusi, maka akan tergenerate sebuah kelas bernama order yang mengextend model. Model ini menggunakan pada Laravel model menggunakan Eloquent ORM atau Object Relational Mapper, di mana kita bisa dengan mudah mengakses table di database kita. Pada kelas ini kita bisa menspesifikasi setiap field dan relationship dari table satu ke table lainnya. Misalnya pada table order kita punya relationship one to one kepada produk. Nah, setelah melakukan generate kelas model, kita bisa mulai mendevelop fitur. Fitur pertama yang akan kita develop adalah fitur menampilkan show all kategori, show all product maksudnya, masih show all pesanan. Nah, pada ini belum ada. Kita cek dulu. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah memperkenalkan routes-nya. Sebelumnya saya menggunakan routes orders pada kelas web.php yang terdapat pada folder routes. Kita bisa memperkenalkan routes baru. Sebelumnya sudah saya ketikkan di sini. Jadi terdapat route dengan
protokol dengan menggunakan GET, HTTP GET dengan URL orders. Kemudian pada value parameter kedua, kita menspesifikasi controller yang akan digunakan dan add fungsi yang akan dieksekusi. Nah, pada route ini kita akan pertama sekali mendevelop page untuk menampilkan semua order. Maka untuk mengenerate order controller, kita bisa menggunakan komen php artisan make controller order controller. Nah, setelah kita mengenerate order controller, akan ada kelas yang seperti ini. Nah, sebelumnya ini sudah saya ketikkan. Kita akan menambahkan method show all yang sudah saya spesifikasi di sini. Maka jika user menggunakan route ini akan diarahkan ke order controller dan function show all. Pada show all kita dilakukan mengget semua data yang ada pada table order dan kemudian ditampilkan ke page order. Di sini ada line 14, kita memanggil order dengan method all. Pada variable orders akan terdapat semua data dalam bentuk array yang terdapat dari table order sebelumnya. Kemudian akan di-send ke view yang bernama orders beserta dengan data orders yang dari sini. Nah, untuk view-nya kita bisa membuatnya di folder resource kemudian views. Nah, untuk ini karena di sini namanya orders, maka saya akan meng-create orders file bernama orders.blade.php. Nah, kenapa ada Blade? Blade adalah template engine yang digunakan untuk Laravel untuk menampilkan page yang ada. Nah, pada order, karena kita mengirim file, maksud saya mengirimkan variable order sebelumnya, kita bisa melakukan iterasi pada data yang kita kirim dari controller tadi. Jadi misalnya ini terdapat table dengan tampilan kita akan tampilkan indeksnya, kemudian data customer name, kemudian data product, kemudian data quantity. Nah, kemudian kita bisa menggunakan for each. For each ini menggunakan add ya. Ini merupakan sintaks yang digunakan pada Blade, yaitu template engine Laravel tadi. Nah, kita akan cukup mengiterasi orders yang kita kirim dari controller tadi. Kita iterasi, kemudian kita panggil dari tiap item yang kita dari iterasi tadi. Kita mapping tiap atributnya, item untuk menampilkan customer name sesuai dengan nama field yang ada di table kita. Pada case ini customer name, kemudian product name, karena product name tadi karena di sini kita hanya memiliki foreign key. Sebelumnya kita sudah menspesifikasi di eloquent order kita punya relationship one-to-one dengan product. Order punya relationship one-to-one dengan table product. Maka kita jika menginvoke produk ini, metode produk, kita dapat mengakses properti dari si table product. Maka dari itu kita bisa langsung mengakses dari item, kemudian memanggil si produk yang dari sini. Kemudian kita bisa mengakses product name-nya. Nah, ini saya tambahkan semacam validasi jika product name adalah null, kita bisa cukup menampilkan garis saja, strip seperti ini. Dan jika tidak null, bisa langsung ditampilkan product name-nya. Kemudian juga pada kolom terakhir kita menampilkan quantity. Dan jangan lupa ditutup dengan tag and for each untuk menutup sintaks for each di awal tadi. Nah, pada template engine Laravel ini, pada Blade, kita bisa melakukan extend dari sebuah master layout. Katakanlah master layout kita adalah terdapat pada folder layout bernama app.blade.php. Dan kita bisa menemukan di layout.app.blade.php. Ini adalah master layout kita, di mana kita bisa menghindari redundansi dalam katakanlah mengimport style dan mengimport file JavaScript kita. Kemudian kita mengextendnya dan akan dispesifikasi di sini yield bernama content, dan pada section ini kita menspesifikasi section content di mana kita setelah mengextend file layout sebelumnya, maka semua code yang kita tulis di dalam section content ini akan secara otomatis di add pada
pada bagian ini. Setelah itu kita lihat di project-nya. Kita jalankan lagi. Nah, maka akan tampil halaman pesanan tadi jika kita buka di sini. Oke, kita perlu mengubahnya dulu ya. Oke. Nah, ini adalah menampilkan data yang terdapat pada table order tadi yang kita punya di sini. Nah, kemudian kita dapat kemudian selanjutnya kita akan mendevelop fitur order form di mana user dapat memasukkan data dari produk yang akan diorder. Nah, pada saat ini kita belum memiliki fitur show order form. Nah, sebelumnya sudah saya spesifikasi di sini orders new sebagai URL untuk nge-show form order. Saya akan coba cepat ini. Oke. Nah, untuk mendevelop form order, kita akan menggunakan metode show order form yang terdapat pada order controller. Nah, di sini kita sudah meng-add fungsi show order form. Nah, sebelum mengirimkan ke form, kita harus menampilkan produk apa aja yang terdapat pada aplikasi web kita. Nah, pada code ini kita mengirimkan data dari table product, semua data yang dari table product, kita tampung di parameter products. Kemudian kita kirimkan ke view yang bernama order form.blade.php beserta dengan parameter variable products tadi. Nah, kita cukup nge-create order form.blade.php. Pada project ini sudah saya buatkan order form.blade.php. Sama seperti sebelumnya, di sini terdapat code untuk menampilkan form. Untuk mengirimkan data tersebut, data pemesanan, kita menggunakan metode post, HTTP method post, untuk mengirimkan data dari setiap input yang ada. Tampilannya adalah seperti ini. Kita memiliki tiga input field. Yang pertama adalah nama pemesan, kemudian barang yang dipesan, kemudian jumlah pesanan. Pada line ini, line 34 ke 36, di sini kita melakukan iterasi dari produk yang kita kirim sebelumnya dari order controller. Kita iterasi tiap produk yang tersedia, kemudian dalam bentuk option, dalam bentuk dropdown seperti ini, kita tampilkan product name dengan mengirimkan value ID-nya, product ID. Setelah itu, kita akan melakukan send, katakanlah kita melakukan order pizza banyak saat. Nah, di sini fungsi store belum ada. Maka selanjutnya kita akan melakukan mendevelop fitur save order. Oke. Untuk menyimpan data order, kita akan mengirimkan data tersebut dengan menggunakan route orders/create dengan menggunakan metode post. Dan oleh sebab itu kita akan mendefinisikannya di dalam file routes kita yang terdapat pada folder routes web.php. Nah, di line 24 ini adalah routes untuk menyimpan data order yang akan kita masukkan dari form ini. Nah, jika kita akan mengarahkannya ke order controller dengan menggunakan function store. Pada order controller,
pada metode store ini, karena kita menggunakan metode POST, HTTP POST, berarti kita mengirimkan request dari form yang kita dapat sebelumnya. Nah, request tersebut akan kita terima melalui parameter ini, request yang kita spesifikasi pada metode store ini. Nah, sebelum kita mengolah request tadi, kita akan melakukan validasi. Nah, validasi yang kami tambahkan di sini adalah melakukan validasi apakah quantity yang dimasukkan oleh user di sini memiliki jumlah lebih dari 1, memiliki jumlah lebih dari 0, yaitu minimal 1, dan maksimalnya adalah sebanyak stok yang terdapat pada produk ini. Jadi jika user memesan Pizza Hut tetapi memesannya sebanyak 10 atau 100, sementara stok yang tersedia hanya 7, maka pesanan tersebut tidak dapat dilakukan. Nah, validasi tersebut dapat dilakukan dengan pertama mengget produk sesuai dengan produk ID yang telah dikirimkan dari form sebelumnya. Kita menggunakan kita panggil kelas model produk, kemudian menggunakan metode find, dan kemudian dari request yang dikirimkan melalui form tadi, kita get request dengan nama produk ID yang dikirimkan dari form sebelumnya. Nah, ini adalah selection yang tadi, yang ini, dengan kita akan mengget produk ID-nya yang dikirimkan. Kemudian setelah produk tersebut dapat, kita akan mengakses berapa jumlah stok yang tersedia. Nah, oleh sebab itu kita spesifikasi validasinya max sebanyak available stock yang setelah kita dapatkan dari sini tadi. Setelah divalidasi, barulah kita dapat melakukan create order dengan datanya menggunakan data si request yang dikirimkan melalui form tadi. Kita create order, kemudian setelah create order kita melakukan update dari quantity produk. Karena setelah kita melakukan order produk, misalnya kita order Pizza Hut sebanyak 1, berarti kita harus mengurangi stok yang tersedia pada produk di sini. Maka stoknya harus menjadi 6. Nah, pada code ini saya menambahkan fungsi update product quantity yang menerima 3 parameter, yaitu product ID, available stock, dan kemudian jumlah quantity, yaitu jumlah barang yang dipesan. Kemudian dikurangi remaining stock adalah jumlah jumlah stok yang tersedia. Kemudian akan dilakukan update pada query ini. Saya menggunakan DB Builder query. Kita akan dilakukan update pada table product di mana ID adalah sama dengan product ID, dilakukan pada field stock di update sebanyak remaining stock. Kemudian setelah ini berhasil akan di redirect ke halaman order ini. Nah, begitu kira-kira penjelasan code untuk logic store. Jika dicoba adalah seperti ini. Mari kita say order 2. Nama barang pizza, kita memesan 2. Tadi kuantitinya adalah 7. Kemudian kita simpan, maka akan ada order baru, Pizza Hut sebanyak 2. Dan produk tersebut akan terupdate sebanyak 5. Menjadi 5. Nah, jika kita memesan Pizza Hut lebih banyak dari stok yang tersedia, misalnya katakanlah kita memesan pizza sebanyak 1000 unit, maka akan terdapat error message seperti ini yang terjadi karena kita melakukan validasi sebelumnya yang ada di sini. Validasi pada field quantity. Quantity harus tidak boleh lebih besar dari ini karena produk yang tersedia hanyalah tinggal 5. Nah, sekian tutorial development fitur pesanan. Terima kasih atas perhatiannya.